masyarakat itu akan selalu tumbuh dan berkembang. Namanya manusia itu punya unik ya. Kita punya pemikiran yang berbeda-beda, kita diikat oleh sebuah pemikiran yang sama gitu ya terhadap sesuatu. Jadi memastikan bahwa semua masyarakat memiliki visi yang sama, memiliki mindset yang sama, kita berada pada satu buku halaman yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Sharing, program berbagi informasi seputar lingkungan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Munawarman. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan pada ibu kota Nusantara, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, yaitu model sirkular ekonomi untuk pengelolaan limbah di IKN, membangun kota dengan prinsip zero waste. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sih model ekonomi sirkular dapat menjadi solusi inovatif untuk pengolahan limbah di ibu kota Nusantara. Dengan harapan menjadikannya IKN ini ibu kota yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Bersama kita hadiri seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang ini, yaitu Ibu Juli Nurdiana. Selamat datang Ibu Juli, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin Ibu Juli boleh memperkenalkan secara singkat diri Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Nurdiana, sehari-hari aktif sebagai dosen di Prodi Teknik Lingkungan Universitas Munawarman, ibu rumah tangga, 2 anak, juga aktif juga bergabung dengan komunitas peduli sampah. Jadi hari ini kita akan membahas topik ekonomi sirkular ini bersama dengan Ibu Juli. Oke, untuk memulai diskusinya, Ibu, menurut Ibu sendiri, apa sih ekonomi sirkular ini dan apa perbedaannya ekonomi sirkular ini dengan ekonomi linear tradisional dan dalam konteks pengelolaan limbah padatnya? Baik, pertama kalau kita bicara sirkular ekonomi ini menjadi sesuatu yang sudah booming. Mana-mana orang pasti kaitin sama sirkular ekonomi. Dia sebenarnya kalau boleh kita gunakan merupakan sebuah paradigma transisi gitu dari ekonomi linear yang kita pahami sekarang kemudian berubah menjadi sirkular. Kalau linear itu kalau kita bicara tentang konteks limbah itu kan didefinisikan kalau di peraturannya peraturan pemerintah itu adalah buangan dari sisa hasil kegiatan manusia. Cuma secara spesifik, karena limbah itu ada limbah cair, ada limbah padat, ada gas gitu. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, itu kemudian kalau definisi berkaitan dengan limbah padat adalah hasil sisa manusia yang tidak digunakan, yang sifatnya padat. Ini kalau kita menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, dalam konteks limbah padat secara khusus, bagaimana kaitannya dengan sirkular ekonomi? Selama ini namanya business of usual-nya masyarakat itu kita produksi sampah, habis kita produksi kemudian kita buang. Jadi prosesnya itu kita gunakan, kemudian kita kita produksi sampah karena kita proses konsumsi, kemudian kita menghasilkan sampah, kemudian diangkut, kemudian endingnya di TPA. Sehingga konsep linear ekonomi selama ini itu adalah fokusnya pada end product, endnya di TPA. Sampah itu numpuknya nanti di TPA. Tetapi dengan perubahan paradigma yang ada sekarang, kemudian orang berpikir kalau semuanya numpuk di TPA, maka kita akan membutuhkan lahan terus-menerus. Dan semuanya itu pasti akan numpuknya ke sana. Dampaknya juga kemana-mana. Kalau kita datang ke hampir semua TPA yang ipalnya kurang bagus, pasti situ ada pencemaran ini. Karena air lirinya turun ke bawah. Udah itu pasti pencemaran air tanah. Belum lagi bau, belum lagi kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan lain-lain. Nah, konsep ini kemudian berupaya untuk banyak para ahli itu mengusulkan, merekomendasikan gitu konsep-konsep yang seharusnya sampah ini jangan pikirannya pada end product, tetapi cobalah kita shifting pada sumber. Gimana kita bisa meng-create dari produksi sampah dari sumbernya itu menjadi sesuatu yang bernilai-nilai. Sehingga definisi sirkular ekonomi kalau mau shortcut-nya gitu ya, bagaimana menjadikan hasil buang itu masih memiliki value nilai tambah gitu, yang masa hidupnya itu retensi hidupnya menjadi lebih panjang.
Makanya dikatakan expand lifespan-nya itu terextend. Nah, bagaimana cara kita menjadikan konteks yang namanya circular itu bisa lebih, masa hidupnya lebih panjang? Ya namanya kita produk, misalnya katakanlah makanan nih, habis makan sisa plastik minum, atau misalnya kita kupas buah, gimana kupas buahnya itu masih bisa digunakan, nggak langsung numpuk ke tempat sampah. Makanya orang mengkritik berbagai macam cara. Ada yang mengatakan produknya ada non-air gitu. Ada juga yang kalau kita sekarang masih mengadopsi 3R dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah banyak meter sudah. Jadi intinya kalau kita bicara linear ekonomi itu shortcut gitu ya, kita produce, kita hasilkan, kemudian kita angkut ke uang. Tapi kalau bicara circular economy itu posisinya bagaimana hasil dari yang kita produksi tadi itu masih bisa kita putar, nggak bisa langsung buang, tapi bisa kita manfaatkan lebih panjang dan memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Jadi 2 poin tadi itu yang harus dipegang dalam circular economy. Kira-kira begitu, insya Allah. Jadi circular economy ini dia lebih ke berkaitan satu sama lain, maksudnya dia jadinya bentuknya lingkaran. Kalau linear kan dari sekitarnya dari boleh. Kalau misalnya memudahkan tuh bagaimana kita membuat sebuah produk itu kembali lagi looping gitu, bisa. Kalau maksudnya untuk memudahkan kita memahami circular economy, sehingga produk itu nggak langsung terus kita buang, tetapi dia muter, pasti kita bisa manfaatkan dengan berbagai macam cara, baik itu menghasilkan produk baru atau macam-macam namanya, ada nilai gunanya gitu kan. Ya, nilai tambah dan tidak berujung ke TPA. Betul. Kira-kira gitu. Kan IKN ini kan dirancang sebagai sebuah kota yang berkelanjutan. Nah, menurut Ibu, kenapa sih penerapan ekonomi sirkular penting untuk pembangunan IKN saat ini? Dan apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu Kota Nusantara? Iya, baik. Berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara, sebenarnya kalau kita mikir kan nggak harus spesifik IKN ya. Iya. Hampir semua kota itu, kalau kita bicara sampah, sebagian besar kota-kota besar di Indonesia itu kita mengalami permasalahan TPA. Karena konsep linear tadi, apa itu namanya, yang masih diterapkan di mereka. Itu paradigma lama yang bisa susul lah intinya. Kumpul laut buang, intinya kan begitu. Nah, sehingga permasalahan itu kemudian mencuat bagaimana caranya kita itu menyediakan lahan. Pertama Samarinda, TPR Bukit Lima, mulai 85. Kemudian udah alhamdulillah tutup 2003 kemarin proses di Samarinda. Tetapi dalam prosesnya tahun 85 itu orang-orang yang di Bukit Pinang bilang dulu itu jurang 20 meter. Sekarang kalau kita datang itu naik sekitar 15 meteran ketinggiannya. Padahal di beberapa tempat lebih bicara 15 meter. Nah, akhirnya udah penuh, nggak bisa lagi nih. Mau diapa-apain bingung. Akhirnya dicarikan lokasi yang lain. Nah, jika paradigma ini tetap digunakan, kita kan selama ini seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita ambil di TPA-nya itu masih banyak barang-barang yang mungkin bisa kita manfaatkan. Tuh botol-botol tuh kaleng-kaleng gitu. Atau kemudian kita melihat tuh kerdus-kerdus. Ada juga bahan organik. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk tempat yang lain. Nah, jika ini kemudian diadopsi, kemudian direplika, bukan direplika, sudah menjadi kebiasaan dari banyak kota yang ada di negeri kita, maka permasalahan yang ada itu adalah kita akan selalu membutuhkan lahan-lahan dan lahan. Padahal setiap tahun itu akan meningkat. Nah, dengan hadirnya ibu kota negara berusaha untuk menghadirkan paradigma baru. Kita stop gitu ya. Paradigma linear, ya paradigma lama. Dicoba dengan melakukan sebuah pendekatan bahwa sampah itu ditreat gitu, mulai dari sumber hingga di tempat pengolahannya, sisanya menjadi residu. Jadi residu itu kemudian dibawa ke sebuah tempat namanya lahan hulu residu, namanya LUR. Jadi konsep yang ada di IKN adalah sampah dari masyarakat diangkut dari angkutan itu kemudian dibawa ke TPST. Di TPST itu dilakukan sebuah proses pengolahan. Ada dua, tergantung pada suhunya, ada yang menjadi RDF, ada yang menjadi energi. Dan kemudian setelah itu limbahnya sisanya baru diangkut ke lahan hulu residu. Posisinya juga nggak jauh dari TPST itu, masih di dalam satu lokasi. Untuk saat ini, jadi
sepemahaman saya akan ada 2 TPST yang ada di dalam IKN, yang satu sekarang ini yang sudah dibangun, yang satu yang belum dibangun. Nah, bagaimana konsepnya ini memastikan bahwa di TPST itu sampah itu tidak seperti ini kondisinya. Jadi kan logikanya kita di treatmentnya hanya di pengolahan tuh di TPST. Tapi bagaimana memastikan bahwa jumlah sampah itu bisa berkurang ke TPST? Dan di sini dilakukan langkah-langkah preventifnya. Tuh, salah satunya misalnya nanti yang saya ketahui di berpemukiman ya, tempat tinggal gitu ya. Iya, bukan perumahan juga karena dia posisinya berpinggang ya, kayak rusun ya. Itu nanti akan ada model pengambilan sampah secara bergilir, mana organiknya hari apa, mana anorganiknya hari apa, dan juga mulai diterapkan konsep-konsep reduce gitu ada di sana. Nah, model-model ini, pendekatan ini merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan yang kita bisa aplikasikan di masyarakat. Nah, model ini bukanlah model yang sifatnya general. Sesuatu yang kalau misalnya diterapin di IKN itu berhasil, maka di Samarinda pasti berhasil. Atau sesuatu yang diterapin di Kutin berhasil, pasti di Mahkamah berhasil. Karena ini adalah sebuah konsep, maka pendekatan kita, approach kita, model apa yang pas gitu untuk melakukan pengelolaan di daerah tersebut harus sesuaikan dengan culture masyarakat yang ada di sana. Misalnya, ini masyarakat yang tinggal di tepian sungai. Biasanya nih, kalau buang sampahnya plung. Kalau misalnya di Samarinda mungkin kita udah jarang lihat, tapi kalau kita coba ke arah hulu, apalagi masyarakat yang tinggal di Bantara, tempat sampahnya, pokoknya tuh bersih, jalan tuh bersih. Karena buangnya di belakang, bukan di depan. Bahkan ada beberapa wilayah itu kalau kita lihat sampai Juli, kami itu TPS kami selalu bersih gitu. Iya Pak, soalnya kalau begitu air pasang itu terbawa semua, jadi hilang. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya apa ya? Dengan pertambahan jumlah penduduk, culture masyarakat yang ada di wilayah-wilayah masing-masing gitu. Memang harus kita pahami bahwa jumlah sampah itu pasti akan meningkat, volume baik tinggi kalau jumlah secara timbulan kilogramnya. Begitu pula dengan culture masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita berusaha mengarahkan ini mau ada konsep sirkular ekonomi yang mau kita tuju, maka yang harus kita pastikan adalah memahami konteks atau aspek-aspek kalau boleh menggunakan istilah enablernya yang ada di dalam masyarakat. Dan itu sifatnya apa istilahnya, bukan kasuistik ya, sifatnya itu sesuai dengan wilayah masing-masing gitu. Tidak, bukan tailor-made gitu ya bahasanya ya. Masing-masing bisa jadi Samarinda punya pendekatan yang begini, di tempat ini pendekatan yang seperti ini gitu. Betul. Kayak pengelolaan sampah Sidoarjo itu lebih mengutamakan TPS 3 ya. Dan itu jumlahnya hampir lebih dari 200 di kota tersebut. Surabaya beda ya, Surabaya itu menggunakan TPS klasifikasi, jadi semuanya dipusatkan di satu. Nah ini kan berbeda, nggak bisa kemudian klasifikasi yang terbaik gitu, tergantung pada tiap daerah. Begitu pula Banyumas nggak punya TPA, dia pusatkan di TPST-nya masing-masing. Jadi program itu dia lakukan dengan based on community, partisipasi masyarakat yang mereka galakkan. Dan itu muncul dari permasalahan mereka itu nggak ada lokasi untuk dijadikan TPA. Nah, makanya, jadi kalau konsep kenapa IKN itu penting kalau dalam pandangan saya, IKN memang penting gitu. Sebagai sebuah role model gitu ya dalam pengelolaan sampah untuk daerah ibu kota dan kota-kota lain, tetapi pengelolaan sampah di kota-kota yang lain itu juga penting. Karena stressingnya itu sama, jumlah penduduk meningkat, kondisi alam juga sudah mengalami degradasi gitu. Kebutuhan kita untuk melakukan preserve gitu ya terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ditambah lagi kita mengidentifikasi enabler apa sih yang kira-kira kita bisa kalau kita mau mengelola sampah. Jadi konteks ini harus kita pahami bersama, tidak hanya di IKN, tapi juga di Samarinda dan kota-kota yang lain juga, khususnya dari Samarinda. Nah, sampai jumlah produksi sampah kita di Samarinda per orang per hari berapa per orang per hari? Per orang per hari sekitar Ya lupa aja lah, lupa. per orang itu. Per orang kan 5 kilo, 10 kilo Sehari? Dulu banyak kan, 5 kilo mas. Kira-kira kalau kita makan yang berapa kali masuk? Kita 5 kilo.
per orang per hari itu 0,74, artinya sekitar 740 gram sampah yang dihasilkan per orang per hari. Kalau satu orang 5 kilo malam-malam Jakarta per jiwa ya. Jadi timbulan sampah Samarinda juga tinggal dikalikan dengan jumlah penduduk Samarinda kurang lebih 800. Kalau untuk secara jumlah saya tidak ingat, tapi 800-an, 856-an mungkin, saya kurang tidak ingat secara detail. Kurang lebih sekitar 600-an ton sampah yang dihasilkan per hari di Samarinda, yang masuk ke TPA kurang lebih sekitar 450 sampai 550 ton satu hari. hanya sama hari itu 1 bulan 1 tahun. Nanti kali-kalikan itulah beban yang ada di lingkungan kita, khususnya di Kota Samarinda. Nah, kalau di IKN itu kan jumlah penduduknya masih kecil ya, belum beraktif beroperasi juga, jumlah timbulan sampah juga masih sedikit gitu. Tetapi berusaha untuk dileadingkan dulu gitu, bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di lingkungan kita. Kurang lebih demikian. Kalau untuk tantangannya sendiri, sebenarnya baik di masyarakat maupun di Wah, apa nih kalau bicara tantangan? rasanya lebih banyak tantangan. Kalau kita bicara 5 aspek pengelolaan sampah itu kan pasti mengerujuknya kepada 5 aspek ya. Aspek teknologi, itu aspek finansial, partisipasi masyarakat, kelembagaan atau peraturan gitu ya. Betul. Tapi ada juga sebenarnya gini, kalau di antara pointer-pointer itu, apakah yang menjadi tantangan terbesar gitu ya di dalam pengelolaan sampah? Sama seperti tadi konsep pengelolaan, bahwa kuncinya itu adalah tailor-made, nggak bisa kita generalisir. Maka ketika kita memandang tantangan, meskipun kita pahami gitu, bahwa tantangan itu sifatnya banyak, pastilah setiap kota itu kita menghadapi tantangan finansial. Berkaitan dengan jumlah keuangan yang dialokasikan, anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah itu, sepengalaman saya hampir semua kota di Indonesia di bawah 1%. Nggak ada yang 5%, 10%, apalagi seperti pendidikan itu 20%. Ya, jadi masih menjadi kaum minoritas. Begitu pula ketika kita bicara tentang teknologi. Teknologi pengelolaan sampah di Indonesia itu dari sekian banyak kota yang ada di negeri kita, berapa sih yang sudah menggunakan teknologi yang misalnya gasifikasi atau menggunakan teknologi RDF? Karena hampir semua tantangannya adalah penerapan atau penggunaan teknologi yang visible dan sesuai dengan kondisi sampah di masing-masing. Artinya ketika kita berpikir jumlah sampah yang dihasilkan di kita itu banyaknya apa organik, misalnya teknologi organik loh. Oh, di tempat saya itu yang terbanyak adalah plastik. Berapa sih banyaknya plastik yang model yang bisa kita recycle, PET, HDPE, PET, HDPE, PP gitu ya. Sama yang LDPE atau misalnya single use plastik. Berapa sih persentasenya? Itu akan berpengaruh terhadap model kira-kira teknologi apa yang kita pakai. Begitu pula ketika kita bicara tentang kelembagaan. Apa sih kelembagaan yang efektif gitu ya, baik formal maupun informal di dalam sirkular. Kalau kita bicara sirkular ekonomi atau pengelolaan sampah ya, supaya lembaga ini bisa bekerja dengan benar gitu, bukan benar ya, dengan apa ya, mencapai target yang kita harapkan bersama. Karena terkadang itu ketika kita sudah mengetahui ada perbedaan, bukan fungsi pemerintah dalam hal ini kan sebagai regulator gitu, ada kalanya juga berfungsi sebagai operator berkaitan dengan pengambilan sampah kalau dari TPS ke TPA. Tapi bagaimana memastikan sampah dari sumber itu bisa masuk ke TPS? Kenapa? Karena kalau kita bicara sumber sampah itu khususnya sampah perkotaan gitu, itu kan berarti kita bicara pemukiman. Itu pasti jumlah sumber sampah terbanyak. Kemudian sampah rumah tangga ya, sampah rumah tangga berasal dari pemukiman ya, atau sampah sejenis rumah tangga yang berasal di luar pemukiman, fasilitas umum, rumah sakit gitu ya, taman, kantor, sekolah, pasar dan sebagainya, hotel, ya apapun itu, sesuatu yang di luar pemukiman. Nah, dalam konteks yang seperti ini, ketika kita bicara tentang pengambilan, itu kan harus memastikan di masing-masing sumber itu sampahnya ngumpul ke TPS, baru kemudian diangkut oleh pihak pemerintah. Jadi pemerintah itu dalam hal ini diwakili oleh daerah atau daerah apa,
Nah, mereka yang bertanggung jawab atas sampah yang dari TPS dan TPH, tetapi siapa yang bertanggung jawab dari sumber ke TPS? Ada kalanya ini kalau buang sampah gimana? Dicangking atau ada yang ngambil? Ada yang ngambil. Tapi di ngambilnya itu sesuai dengan waktunya atau kadang numpuk? Ya kurang lebih 2-3 hari lah ya biasanya ya. Dengan retribusi sebesar 20 sampai 15 ya. Di beberapa kota saya semuanya 20.000. Nah, ada juga model ini ada yang ngambil itu biasanya gini. Oh, ini ada RT yang menugaskan pihak ketiga mengambil. Ada juga mungkin RT sendiri atau desa sendiri melalui BUMDes atau BUM RT itu yang mengelola sampah ini ngambilin. Maksudnya dari retribusi. Atau bisa juga susah ambilnya orang sini biarkan dibuang sendiri. Nah, memastikan kelembagaan informal bekerja sesuai dengan target dia sebagai artinya dari sumber sampah TPS ini membutuhkan kejelasan siapa bertanggung jawab terhadap apa dan buangnya juga harus jelas ini dibuangnya ke TPS mana gitu. Sekarang beberapa TPS di Samarinda udah memang iya itu sejak awal kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Jarum yang baru dulu itu punya program memang secara etikal TPS itu harus memenuhi syarat itu sehingga TPS yang berada di jalanan itu kemudian dipindahkan dan ada beberapa tempat pembuangan TPS. Nah yang perlu dipertimbangkan itu kan juga ini TPS ini melayani dari mana aja. Karena kalau kita lihat permasalahan TPS itu mereka nggak diambil, maksudnya sudah diambil pagi, tapi masyarakat buang lagi sehingga numpuk lagi di situ. Berarti kan perlu juga identifikasi bahwa siapa aja sebenarnya pihak-pihak yang membuat permasalahan. Nah, model ini butuh penegakan dan butuh pengaturan di lembaga. Belum lagi ketika kita bicara bagaimana dengan aspek hukum dan peraturan, ya memang harus ada aspek hukum dan peraturannya. Dan yang tidak kalah penting adalah aspek sosial masyarakat. Sosial ini partisipasi masyarakat adalah aspek yang sangat urgent di dalam pengelolaan sampah, terkhusus jika mau ke arah sirkular ekonomi. Misal ketika kita bicara orang mau bawa tumbler gitu, nggak semuanya orang terbiasa bawa tumbler. Itu butuh partisipasi. Ada juga ketika kita bicara gini, nah ini mau ada kondangan, orang pasti sering di situ adalah botol-botol. Padahal sebenarnya ini salah satu bentuk partisipasi kita bagaimana mengupayakan mereduce sampah yang kita hasilkan. Begitu kan ketika kita bicara tentang masyarakat ini nggak bisa pakai single use plastik ya. Karena kebanyakan single use plastik itu endingnya adalah di badan air, ujung-ujungnya ke sungai, masuknya ke laut. Ketemunya di Selat Ikan. Dan kalau di Indonesia dari beberapa referensi adalah negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Nah, potensi ini sangat besarnya di tingkat kita sebagai konsumen. Bagaimana cara kita memanfaatkan itu? Nah, kalau kita gunain kemana-mana tas yang mungkin kelihatannya sepele, tapi berapa banyak plastik yang sebenarnya bisa kita save. Dan secara umum itu, kenapa 2/3 makanan itu hilangnya di rantai makanan? Jadi kalau kita bicara satu makanan itu satu bagian gitu, 2/3 itu loss gitu, dalam proses. Mulai dari produsen penghasil sampai ke dalam tingkatan konsumen. Jadi ada satu jurnal yang menyampaikan bahwa 2/3 makanan itu loss. Sehingga bisa kita prediksikan food waste gede. Nah ini kalau nggak ada partisipasi dari kita, dari pihak kita sebagai konsumen gitu, salah satunya atau misalnya dari retail, salah satunya atau bahkan dari pihak produsen sendiri, maka kita akan semakin menambah beban sampah yang kita hasilkan. Kurang lebih begitu. Kalau tadi kan Ibu sempat menyebutkan bahwa ekonomi sirkular ini juga didukung oleh penjualan yang mungkin di PPSP, TPP-nya. Untuk Ibu sendiri bisa memberikan salah satu contoh untuk teknologi yang bisa digunakan baik itu di IKM maupun di kapan mungkin di Samarinda sendiri. Oke, sebenarnya kalau kita mau bicara proses apa itu namanya sirkular ekonomi itu kan karena tadi di awal saya izin gitu. Sebentar. Karena kita tadi di awal itu
membahas beberapa bentuk apa yang dilakukan oleh bentuk-bentuk dari circular economy. Sebenarnya kalau kita identifikasi banyak model dari circular economy yang bisa kita gunakan. Tidak hanya dari konsep pada hanya pada recycle atau pada reuse. Ya betul. Kalau di kita saat ini masih mengenal 3R. Sebenarnya secara konsep salah satu penerapan dari circular economy kita bisa bagi menjadi long loop, medium loop, sama short loop. Kalau kita bicara tentang short loop gitu ya, kita konsepnya tuh kalau dari bawah ke atas itu ya, dari linear ekonomi ke circular economy, paling tadi saya bilang, dari paling bawah itu adalah recover sama recycling. Biasanya kalau recover itu kita istilahnya menggunakan incinerator atau kita pakai recycling, macam-macam kalau recycling sudah banyak bentuk. Kalau menggunakan incinerator kita ini sedang kalau menimbulkan misalnya ada sisa pembongkarannya. Betul. Nah, itu dari ibu sendiri apakah ada bagian pembicaraan pro dan kontra ya memang incinerator ya. Satu sisi saya tidak secara pribadi saya tidak akan mengatakan bahwa ada satu teknologi yang terbaik untuk semuanya gitu ya. Karena kalau saya kalau saya berpikirnya itu bahwa teknologi itu kita terapkan localize ya. Nah, untuk daerah-daerah yang dia berada kepulauan yang berada di tengah-tengah dikelilingi perairan gitu, perairan sungai gitu. Kita mau bawa sampah kemana? Ada satu daerah misalnya di Haryana itu pulau-pulau kecil, saya lupa namanya, tapi pernah ke sana. Itu pertama mau dibikin bank sampah. Permasalahannya muncul apa? Bank sampah untuk kemudian plastik dikumpulkan kemudian recycle dibawa oleh bentuk. Permasalahannya harga jual plastik dengan biaya speednya pengamatan sampah itu bukan sama dengan tapi minus lebih besar. begitu pula Biayanya. iya betul, begitu pula untuk di daerah-daerah lain, pulau-pulau kecil yang terhubung antara satu dengan yang lain. Jadi kalau dibilang bahwa apakah teknologi incinerator itu nggak memungkinkan, kalau saya pribadi bisa digunakan dengan cara tepat. Ya kita pilih lah ya, karena memang tidak bisa memungkiri gitu bahwa pasti akan ada efek samping ketika kita menggunakan sebuah teknologi tertentu. Nah, permasalahannya kita pilih itu adalah produk-produk yang mungkin secara emisi masih dalam batas yang dibolehkan. Kalau ada beberapa produk incinerator yang pernah saya pribadi lihat, KLHK sendiri hanya memberikan rekomendasi, bukan memastikan bahwa ini adalah safe 100%. Karena sebuah pembakaran, apalagi kalau dia ada plastik di mana, dioksinya subhanallah, insya Allah pada bentuk. Nah, sekarang kalau kita melangkah lagi, selain incinerator, kemudian ada teknologi misalnya kita repurpose atau kemudian kita remanufaktur ataupun refurbish atau kita repair atau kita reuse. Jadi itu masuk kategori make you look kalau bahasanya dalam circular economy. Dan yang terakhir kalau kita bicara, kita melakukan proses reduce, kita melakukan proses refill, kita melakukan proses reduce. Jadi kalau model cara berpikirnya itu paling atas itu kita mulai pada tataran strategi. Kira-kira kalau misalnya perusahaan nih, kalau kita mau bikin produk, kayak apa caranya tuh ya produk itu sampahnya itu semakin sedikit, prosesnya yang kita ubahkah, desainnya yang kita ubahkah. Nah, model-model seperti itu kan munculnya dari R&D ya. Nah, itu sudah mulai dari tataran atas kalau kita bicara ekonomi sirkular. Atau kemudian kita coba bikin produk itu yang nggak cuma satu tujuan, satu aplikasi, tapi produk itu utility-nya itu bisa untuk A, untuk B, untuk C. Nah, banyak gitu ya. Betul. Jadi kalau kita bicara lemari itu nggak fungsinya cuma lemari power modelnya. Nah, model-model ini yang itu kan sejak awal. Dan ketika kita desain, ketika misalnya ada satu bagian part rusak, gitu ya, ini bisa nggak diganti untuk partnya? Nah, ini kan mengurangi waste. Kalau misalnya lemari itu satu bagian nggak bisa dipakai lagi tuh. Tapi kalau misalnya satu bagian itu bisa dilepas, dia diganti lagi gitu partnya, memungkinkan kan? Nah, kalau berarti kan itu masih bisa istilahnya nyawanya apa ya, masa hidup itu produk gitu loh lebih panjang gitu tanpa harus dibuang hanya dengan satu robekan itu tadi atau satu rusak itu. Nah, model itu ke atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai kemudian tadi kita bilang ya udah ujung-ujung paling bawah itu tadi kita bicara recover.
pakai akselerator. Nah, sehingga kalau ditanyain apa sih model yang pas, kita bisa pilih satu demi satu. Sebenarnya apakah sudah nggak ada contoh di Samarinda ada, di Kukar itu juga ada, di Muara Jawa mereka itu ya single use plastik itu tidak diproses atau nggak langsung ya. Single use plastik itu justru menjadi bahan buat mereka itu dipirolisis jadikan pentasol. Itu 80 kg sampah plastik jadi 70 liter pentasol. Cuman kalau dibilang apa, nggak ada ekses ya, pasti ada ekses panas, bau gitu ya. Lagi kalau kita nggak pakai APD. Bagaimana dengan abunya, esnya yang sisa pembakaran? Karena dia masih membakar dengan kayu kalau pirolisis. Maka ya itu digunakan sebagai, prosesnya kan nggak langsung buang tuh. Dia sebagai campuran untuk bikin paving. Ya. Jadi ada sudah beberapa tempat itu yang menggunakan paving dari plastik gitu. Kalau secara ketahanan durability-nya ya bagus saja, maka cocok. Cuman kita belum sampai pada tataran bagaimana penggunaan paving ini untuk dinding. Efeknya buat kesehatan kita bagaimana, itu belum sampai ke arah sana. Jadi konsep-konsep seperti ini itu sebenarnya sudah mulai ada di masyarakat, meskipun mereka tuh tidak menamakan ini sebagai bagian dari circular economy. Mereka menyatakan ini sebagai bagian dari inovasi. Nah, tinggal kita yang sudah mengetahui konsepnya itu, kemudian kita mendefinisikan, oh inovasi yang mereka lakukan itu masuk kategori ini loh. Inovasi yang kamu gunakan itu masuk kategorinya ini loh. Toko-toko thrift itu sebenarnya juga bagian dari salah satu aplikasi konsep reuse. Betul. Ini ada baju nggak dipakai nih, ada yang mau disedekahin, ada yang mau dijual tapi dengan harga murah. Kan banyak tuh kalau kita di luar itu banyak sekali toko-toko yang menjual kayak begitu, harga murah-murah. Justru kalau para student itu enaknya duduk ke sana, orang juga nggak akan tahu posisi kita di sini apa. Itu barang-barang murah sekali, biasanya kita beli 20 euro gitu, di situ cuma ya 5 euro, 4 euro gitu. Jaket-jaket kita bisa dapat harga 5 euro dengan model yang bagus gitu, 10 euro itu yang tebal bagus sekali gitu. Yang mungkin kalau harga barunya bisa di atas 100 euro. Nah ini untuk memperpanjang masa extend dari produk itu, tapi dengan proses reuse. Nah sehingga kalau kita bicara panjang lebar ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita bicara tentang konsep tadi, contoh aplikasinya sebenarnya kalau mau satu demi satu sudah mulai ada di dalam masyarakat kita. Hanya mereka tidak mendefinisikan itu, iya, dan namanya yang pas untuk yang mereka lakukan itu apa itu belum. Tapi sebenarnya sudah mulai ada, meskipun saya tidak mengatakan bahwa semuanya itu sudah ada. Sudah ada inovasi-inovasi dari ekonomi. Betul, sudah ada kayak ini iya, betul. Nah, yang loop-loopnya tadi kan, cuma yang perlu dipertimbangkan itu adalah bahwa ketika kita mengaplikasikan circular economy itu prinsipnya bukan untuk one time ya. Misal nih, perayaan 17 Agustus bikin baju dong gitu, baju dari plastik. Siapa juga mau pakai baju plastik dari hari? Nah, maksudnya itu harusnya prinsipnya itu kita bikin sustainable gitu ya. Apa sih yang bisa kayak apa sih sampah itu supaya nggak menuju ke TPS semua, kayak apa sih kita itu bisa meredefine gitu ya sampah-sampah yang kita hasilkan. Kayak begini elektronik. Ini elektronik yang di sini kalau sudah nggak dipakai diapain? Ini e-waste loh. Tapi di kita belum ada. Ini belum ada. Kita paling untuk elektronik waste di rumah saya tuh punya 2 box elektronik mulai dari laptop, cartridge, pokoknya buahnya di situ gitu. HP-HP yang lama-lama kita nggak tahu buangnya kemana. Dan ketika kita bicara circular economy tidak bisa kita lepaskan. Ini sebenarnya proses manufacturingnya. Kalau memang kita benar-benar aplikasinya gitu, kita bisa berpikir gimana sih gitu. Mungkin baterainya diambil kah atau apa. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang ya ada dropship gitu ya, yang itu bagian dari betul bagian dari IPR yang mereka memberikan itu. Atau sebenarnya sudah ada langkah juga, misalnya kita mereduce untuk popok bayi. Kami pernah melakukan penelitian individual, berapa sih jumlah residu dari popok dan mohon maaf kembali bekas pakai yang dihasilkan di kota Samarinda. Bisa dapat estimasi lah. Ada ton
ton. Ya, kilo kah, ton kah, terserah. Kalau saya satu aja segitu. Per hari Ibu, per hari. Kurang lebih. Satuan gitu ya. Artinya kalau kita bicara makan pokok bayi dan pembalut bekas pakai, itu yang diproduksi sehari 1 ton. Dan itu nggak bisa diapa-apakan, itu harus dibeli. Dan perusahaan, kayak misalnya perusahaan pokok atau perusahaan apa itu, kan belum ada bagian dari IPA-nya itu diapain, itu kamu menghasilkan sampah nih 1 ton per hari di kota ini, belum di kota lain. Terus sampai yang pengampunan terhadap lingkungan itu. Atau mungkin harusnya R&D gitu ya, mungkin pokok itu dibikin dengan model yang bagaimana sehingga mudah terurai gitu. Kan di bawahnya itu pasti gitu. Nah, jadi konsep ini sebenarnya sebuah konsep yang sangat integral, yang tersirat sebenarnya kita itu tidak hanya pada diri kita sebagai konsumen masyarakat, tapi melibatkan banyak unsur. Itu ada perusahaan, ada juga sudah kelihatan dari pemerintah memberikan kebijakan, ada juga sudah kelihatan tadi siapa pengepul, ada perusahaan recycling. Jadi kalau kita mau menerapin nih circular economy, itu harus bagi peran. Harus dibagi. Ya, bisa one man show. Kuncinya dari circular economy yang selanjutnya adalah kolaborasi. Jadi selain inovasi harus ada kolaborasi. Kalau nggak ada kolaborasi, circular economy itu akan ya hidup sederhana kita mau. Hanya sekedar konsep, hanya sekedar nama, tapi aplikasinya tidak. Selain menciptakan lingkungan yang baik, kan Bu, ekonomi sirkular juga memiliki potensi ekonomi. Bagaimana model ekonomi sirkular ini dapat mendukung penciptaan lapangan kerja atau peluang ekonomi baru baik di IKM maupun di atas pembinaan orang lain? Kalau model-modelnya begini deh, kita bicara pengelolaan sampah yang sirkular. Tadi sudah ada di produk-produk dari sampah yang muncul, misalnya tuh paving, contoh-contoh ya, plastik campur dengan abu. Sebelumnya orang nggak mikir, ternyata dia punya inovasi, aku mau bikin paving dari plastik nih. Oh iya, aku punya pirolisis, oh berarti aku butuh orang nih untuk masukin, karena pirolisis itu kurang lebih 16 jam per hari ya. Dia harus hidup pembakarannya, harus dijaga suhunya sehingga netes itu. Jadi kalau semakin lama semakin tinggi suhu, maka apa itu namanya, campurannya itu semakin sedikit. Tapi kalau suhunya rendah, ya dia airnya yang banyak. Jadi nah ini kan butuh tenaga kerja. Makanya kita kategorikan orang-orang yang bekerja atau circular economy itu akhirnya membuka lapangan pekerjaan green job yang sebelumnya nggak terpikirkan sama orang. Karena setelah kita bekerja kita juga turun partisipasi dalam pengelolaan sampah Betul. secara ekonomi ini. Ya, misalnya gini, ada lagi sabut kelapa tuh. Sabut kelapa itu selama ini orang bikinnya pot, bikinnya apa ya, namanya tanaman atau apa gitu ya. Tapi ternyata kemarin saya sempat ketemu dengan seseorang itu bilang gini, Bu, saya mau bikin sabut kelapa itu menjadi tambang, apa itu namanya, tali tambang yang untuk di kapal-kapal itu. Jadi butuh alat peminta. Saya jujur nggak terpikirkan gitu, tapi dia bilang ini punya kekuatan Bu, dan ini bisa dipinta. Hanya membutuhkan orang yang bisa apa itu namanya, mengajarin kami untuk memastikan bahwa pintalan itu nggak lepas. Karena kalau sama orang butuh yang kuat gitu. Nah akhirnya butuh orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan melakukan treatment seperti itu, hanya dibutuhkan tenaga kerja yang gitu. Ini adalah satu contoh kecil dari sekian banyak sebenarnya model-model dari yang dilakukan circular economy. Atau misalnya kayak gini, EWIS ini belum ada orang yang pakai. Kemudian kita berpikir, kayak apa ya solusinya nih ya, EWIS ya. Oh, kita bikinlah orang yang pengepul yang mengangkut EWIS. Karena di dalam elektronik ada campuran-campuran emas yang masih sedikit. Itu kalau di Bogor sudah dekatnya Jakarta. Kita, kalau saya tidak salah ingat, tempatnya orang yang salah satunya adalah mengepul kayak gini, dibongkar semuanya. Nah, begitu pula ketika ini satu contoh di Bali. Di Bali itu juga sempat ada kejadian ada sebuah usaha itu posisinya dia adalah mengambilin sampah dari event-event yang ada di Bali. Selama ini kita berpikir namanya event itu kan kita pas menghasilkan sampah, bingung
Justru mereka itu menawarkan kami ambilin sampah-sampahnya. Nah, bagaimana mereka menghitungnya? Ya sampahmu itu berapa ember. Jadi orang yang menghasilkan sampah itu yang membayar kepada pihak ini. Dan terus sampahnya diapain sama pihak ini? Mereka kelola, mereka bikin kompos. Itu memang sampah organik. Mereka mengkhususkan untuk sampah organik, bukan untuk sampah anorganik. Jadi sampah-sampah makanan kan tadi kita sudah sempat bilang di depannya bahwa 2/3 makanan itu loss gitu di rantai makanan. Di flow-nya itu. Kalau di kota-kota di Indonesia termasuk Samarinda, jumlah sampah makanan itu food waste-nya, sampah organiknya itu hampir semuanya lebih dari 50%. Nggak ada yang sampah organik di bawah 50, semuanya di atas 50. Hampir semua kota di Indonesia, ada beberapa kota yang sudah sempat dilakukan, kami ingin melakukan pengambilan data, semuanya di atas 50%. Bahkan ada yang mencapai 63%. Itu sampah organik. Jadi fokus, jadi kalau kita bicara bagaimana kita bisa mengelola sampah, kita bisa mulai dari apa sih yang menjadi stres yang paling besar? Ya organik lah. Makanya kalau kita lihat banyak sekali orang melakukan ekoenzimnya, melakukan maggot lah, kompos lah, itu merupakan salah satu dari sekian cara gitu ya, untuk mengolah kembali dan memberikan nilai value pada badan sampah tadi. Jadi di Bali itu kembali pada konteks, dia melakukan composting dalam skala besar. Sisa hasil dari kompos akan dilakukan didistribusikan kepada para petani yang ada. Komposnya itu. Jadi mereka dapat uang dari untuk operasional dari pengambilan sampah, hasilnya dari sampah itu kemudian didistribusi. Ini adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat yang berbeda antara pihak industri masyarakat. Nah, konsep-konsep yang seperti ini sebenarnya kalau ini bisa kita lihat di banyak tempat. Jadi kalau kita bicara tentang inovasi itu ya banyak. Cuman tidak ya teridentifikasi sebagai masuk poin termana sih dalam sektor ekonomi. Dan tapi kalau dibilang bagaimana dari sisi kuantitinya atau pengaruhannya masih ada PR. Makanya kalau tadi kembali pada poin kelima, aspek tantang partisipasi masyarakat, kolaborasi itu menjadi pointer dalam sektor ekonomi. Kalau Ibu, bagaimana kita bisa mendorong kolaborasi ini baik lintas sektor, misalnya antara pemerintah, industri, komunitas, untuk memastikan keberhasilan implementasi ekonomi? Ya. Kalau saya pribadi, ketika kita mau menerapkan sirkular ekonomi, bisa ambil dua sisi. Yang pertama, apa yang menjadi permasalahan utama di kita, di kota kita, atau kita beranjak pada yang kita bisa melakukan kolaborasi dengannya. Misalnya kalau kita bicara Samarinda, seutamanya apa? Sampah. Kita bisa memulai penerapan itu dari sampah. Berarti kolaborasinya dengan apa? Mengidentifikasi terlebih dahulu pihak-pihak yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan sampah. Setelah kita melakukan identifikasi, kita identifikasi perannya, maka kita mulai mengidentifikasi kira-kira kita bisa mengintervensi masuk yang di mana. Atau poin yang kedua, kita masuk yang kita kira-kira nggak bisa nih kalau kita dalam skala besar, kita masuk pada poin terkecil. Ayo kita guide, siapa mau yang melakukan usaha untuk green job lagi, kita bikin skala kecil. Mungkin ini kain-kain ini kan selama ini juga tidak ada termanfaatkan. Paling banter buat PPL, setelah sobek jalan sip buang masuk ke TPA. Ini gimana caranya kalau kita mau proses kain-kain ini? Mau kita bikin apa? Nah, jadi dari model itu mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut. Jadi mulai dari pihak yang kira-kira kita bisa melakukan kolaborasi. Dan kalau kita mau melakukan kolaborasi, ya harus ada langkah. Meskipun itu baby step. Yakin, harus mulai ada approach. Jadi kalau buat saya pribadi, baik untuk yang permasalahan besar ataupun mulai dari mana kita mulai, kita sama-sama harus bisa mengidentifikasi itu dulu. Pihak-pihak mana yang bisa kita lakukan dengan kerjasama. Sama halnya kalau mungkin dengan sebab di Bali, apa sih namanya, Pranata sosial untuk pertaniannya di Bali. Kalau saya tidak salah. Jadi ada satu yang saya pernah kunjungin,
mereka itu melakukan sebuah treatment bagaimana menjaga aliran air itu antara satu pihak dengan pihak yang lain itu tetap mendapat aliran air yang sama, dan itu ada peran sosialnya di kelembagaan secara khusus. Dan bagaimana cara mereka memperiksa itu, mereka bekerjasama dengan seniman. Jadi ketika mereka datang ke sana, senimannya yang memberikan apa itu namanya, ya bahasanya kayak cenderamata, kemudian penjelasan sebuah mekanisme sebab itu berjalan. Saya lupa istilahnya, mungkin istilahnya sebab atau apa ya, yang di Bali itu. Dalam sebuah gambar itu kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata kerjanya modelnya kayak begini, hanya dari sebuah gambaran yang dibuat oleh seniman tadi. Pada saat itu juga case bagaimana sebuah perusahaan gitu, sebuah perusahaan besar di Indonesia yang kemudian bekerjasama dengan para pengepul dan sebagainya. Mereka itu membuat aspal, membolehkan membuat contoh gitu ya, aspal dengan bahan bakar, dengan bahan baku plastik. Dan itu dibuat jalan yang ada di perusahaan. Sehingga kalau kita bilang ini kan bentuk kolaborasi. Jadi kalau kita mau melakukan aspek lingkungan nggak usah, oke, kita kan betul ya, kita harus think big ya, harus berpikir global gitu. Tetapi ketika kita mau beraksi, kita harus berpikir lokal. Jadi mana yang bisa kita ambil ya, melakukan desain, melakukan jalan desain gitu. Yang mana yang bisa kita kolaborasi itu lakukan terlebih dahulu gitu. Setidaknya itu bisa menjadi kontribusi kita di tengah masyarakat. Meskipun baby step, tapi berharap ini bisa menjadi bagian dari sebagai kontribusi kita ya sebagai amal jariah dengan masyarakat gitu, setidaknya ya juga merupakan bagian tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah. Kan nggak cukup kita sumber di kampus gitu ya, tetapi kita harus ada aplikasi tanggung jawab moral kita sebagai orang yang diberikan pengetahuan itu apa yang saya tahu pada masyarakat. Kurang lebih begitu. Nah, Ibu ini pertanyaan yang terakhir. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran karena berdasarkan tentang kesadaran masyarakat dan untuk mengubah pola pikir masyarakat, khususnya ini yang bakalan nonton podcast ini tuh mahasiswa umum ya, apa aja sih apa namanya kita bisa lakukan untuk mendukung prinsip zero waste ini dan ekonomi sirkular ini? Oke, never ending story. Singkat jadi karena kalau kita bicara kesadaran masyarakat itu adalah sebuah proses. Kita tidak, kalau saya pribadi, kita tidak menitikberatkan bahwa itu adalah sebagai tujuan, tapi ini adalah sebagai proses. Karena masyarakat itu akan selalu tumbuh dan berkembang. Namanya manusia itu punya unik ya. Kita punya pemikiran yang berbeda-beda, kita diikat oleh sebuah pemikiran yang sama gitu ya terhadap sesuatu. Jadi memastikan bahwa semua masyarakat memiliki visi yang sama, memiliki mindset yang sama. Kita berada pada satu buku halaman yang sama gitu ya. Bahwa yang namanya sampah itu harus kita olah. Itu adalah sebuah seni untuk memahamkan kepada mereka di latar belakang dan culture yang berbeda-beda. Jadi kalau dibilang kita mulai dari mana? Salah satu enablernya adalah edukasi. Kenapa? Karena dengan edukasi itu setidaknya kalau saya pribadi ada sesuatu yang bisa kita intervensikan kepada mereka, kita injeksi kepada mereka dari pemikiran. Satu contoh, minggu kemarin sempat datang di sebuah kegiatan di salah satu kabupaten gitu. Di Kaltim, paling ujung, paling dulu. Pada waktu menjelaskan berkaitan dengan pirolisis dan konsep pengelolaan, saya cuma bilang kepada mereka, Bapak saya nggak butuh, bukan saya nggak butuh, Bapak yang kami harapkan itu adalah Bapak Ibu mengumpulkan pada tempat yang disediakan. Kemudian kami tunjukin beberapa contoh pirolisis, contoh composting, sesuatu yang sederhana sekali. Kemudian mereka tuh diam, nggak ada rasa sama sekali, Masya Allah. Saya tuh sampai bingung, tinggal ada enggak gitu ya. Tapi ngomong bener-bener senyap gitu. Habis itu karena buru-buru dikejar waktu gitu, nggak sempat tanya jawab karena mereka harus meninjau lokasi dan sebagainya untuk lokasi pengelolaan sampahnya. Baru kemarin ketemu dengan bapaknya, baru bilang, Juliet, kami itu nggak bisa ngomong karena baru ini kami dapat info gitu. Oh gitu. Jadi baru ngobrol sendiri itu ketika kami sudah pulang gitu, mereka ngomong sendiri itu ada sesuatu yang ternyata sesuatu yang baru buat mereka, yang sebenarnya buat kita tuh padahal sudah biasa gitu ya. Tapi buat mereka itu menjadi sesuatu yang baru. Artinya apa? Sebenarnya saya pengen nunjukin bahwa sebuah proses edukasi, injeksi pemikiran kepada masyarakat itu merupakan, kita nggak bisa instan, kita butuh
Ya betul, itu betul sebuah tahap. Harapannya adalah kita yang diberikan Allah kemampuan di sini gitu ya. Kemudian diberikan Allah pemikiran berkaitan dengan konsep yang seperti ini. Nanti kita bisa sharingkan dimanapun kita berada, sesuai dengan ekosistem yang kita berada di dalamnya. Kalau kita berada di masyarakat, ya berarti kita menyampaikannya sesuai dengan culture masyarakat yang ada di sana. Nah mungkin kita ngomong nanti, travel base, remanufaktur, kita nggak paham nanti mereka. Kita menggunakan istilah bridging pendekatan. Ini yang selalu saya bilang, kita nggak berkating globally gitu ya, tapi act locally gitu. Ketika kita bertindak itu sesuai dengan apa yang ada di masyarakat kita berada, ekosistem yang berada kita di situ. Nah, jadi enabler sudah terpenuh ya kalau gitu. Artinya untuk mencapai kesadaran itu bukanlah sebuah tujuan, yaitu never ending proses itu karena selalu bertumbuh, berkembang gitu. Tapi kita mengidentifikasi kira-kira apa sih, kita butuh enabler, kita butuh role model. Karena kalau nggak ada role model, orang tuh bilang siapa yang baru meyakini? Kalau saya pribadi meyakini role model itu adalah salah satu enabler yang harus kita siapkan. Kita lakukan dulu. Begitu nanti udah berhasil, orang itu melihat, maka orang akan praktikkan. Jadi gitu. Dulu kenyataannya. Betul. Oke. Jadi dalam podcast hari ini mungkin ini bagus banget ya, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga. Jadi untuk penerapan ekonomi sirkular ini bukan hanya untuk masyarakat luas saja ya, salah satunya aja untuk mahasiswa yang unmul yang harusnya sudah menerapkan perilaku zero waste yang seperti tadi yang baik 3R, 6R, 9R bahkan sekarang sudah ada. Dan juga kita tidak bisa langsung menjudge kayak setiap orang yang masih menggunakan ekonomi linear ini kan Ibu, kamu belum bisa mengurangi sampah gitu, tapi itu adalah suatu proses dan kita orang yang berpendidikan ini yang mempunyai ilmu ini harus bisa mengajarkan hal-hal seperti itu juga. Satu sedikit lagi boleh Ibu silakan. Jadi gini, zero waste itu juga harus kita pahami ya, bukan berarti kita bebas sampah 100%. Jadi jangan sampai nanti disalahpahami menuju zero waste itu kita nggak mau produksi sampah. Kita produksi sampah, tetap pasti ada sebagian kecil yang itu menjadi sampah. Yang kita bilang tadi sebagai residu. Jadi kalau memang menuju zero waste, berharapnya semaksimal mungkin dari produk yang dihasilkan tadi terolah. Kurang lebih begitu, maaf lah. Oke, Bu. Jadi terima kasih banyak Ibu Juli untuk diskusinya yang sangat informatif dan inspiratif pada hari ini. Jadi kami benar-benar banyak wawasan yang lebih banyak juga dan juga bagaimana ekonomi sirkular, zero waste, juga peran pemerintah, masyarakat, dan juga banyak kolaborasi-kolaborasi lainnya yang harus diwujudkan ya untuk mempunyai visi kota yang berkelanjutan. Untuk para pendengar, semoga episode kita pada hari ini memberikan inspirasi dan motivasi pada teman-teman semua. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Sharing di Makassar Kumul. Kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.